Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dah berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita menyanyi dulu. Kita menyanyi Garuda. Apa ya Bu ya yang diajarkannya? Baiklah, ada enggak teman-temannya yang enggak hadir? Kita absen dulu ya. Iya Bu. Ada Hadir enggak semua, teman-teman? Bu. Hadir semua. Hadir semua, Bu. Oke, baik, kita mulai pelajarannya ya. Sekarang kita masuk peristiwa alam. Tema 8, Apa ya Bu? Kelas berapa? bencana alam. Apa? Kelas berapa ya Bu? Kelas 1. Kelas 1, tema 8, subtema 4, tentang bencana alam. Iya Bu. Siapa tahu itu bencana alam? Kadang-kadang terjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Contohnya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, kemarau panjang, dan banjir. Itu semua disebut bencana alam. Bencana alam juga terjadi karena ulah manusia yang tidak menjaga lingkungan dengan baik. Contohnya membuang sampah sembarangan. Dengan membuang sampah sembarangan akan menyebabkan terjadinya banjir. Menebang pohon secara liar. Menebang pohon secara liar akan menyebabkan terjadinya kemarau panjang. Misalnya banjir. Banjir terjadi ketika musim hujan. Hujan turun terus-menerus, saluran air tersumbat karena membuang sampah sembarangan, menyebabkan air menggenangkan tak terkendali, terjadilah banjir. Misalnya kemarau panjang terjadi saat hujan tidak turun. Hujan tidak turun menyebabkan udara panas. Panasnya udara menyebabkan kekurangan air. Tanah menjadi kekurangan air, pohon dan tumbuhan banyak yang mati. Berikutnya tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu karena banyak pohon yang ditebang. Padahal pohon membantu penyerapan air. Selanjutnya, bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor yang setelah membaca, bisa kita baca di buku siswa halaman 190. Bisa anak-anak Ibu lihat di buku siswa ya. Di situ ada kalimat minta tolong. Pak Ali, tolong bantu kami. Baiklah, berikutnya kita akan mempelajari kalimat minta tolong. Waspadai datangnya bencana alam. Apakah itu kalimat minta tolong? Siapa yang tahu? Di antara kalimat-kalimat berikut, mana yang kalimat minta tolong? Ada yang tahu?
Intinya itu harus ada kata tolong. Seperti yang kalimat yang minta tolong antar ibu ke pasar. Itu kalimat tolong. Kalimat yang tolong jaga tempat minumku. Jadi intinya kalimat minta tolong harus ada kata tolong. Apa anak-anak ibu mengerti? Ya, Bu. Selanjutnya kita bermain sambil mengukur suhu. Siti dan teman-teman telah selesai bermain peran. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Siti dan Lani sedang duduk di bawah pohon. Dayu dan Edo sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda setelah piket. Dayu dan Edo ikut beristirahat bersama. Teks ini bisa anak-anak ibu lihat di buku siswa halaman 191. Selanjutnya buatlah kelompok yang terdiri dari 3 orang. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhunya. Siapa yang badannya paling panas? Misalnya saja Kivi, suhunya 38 derajat. Dan siapa yang badannya paling dingin? Misalnya Frini, suhunya 28 derajat. Sekarang pegang dahimu sendiri. Misalnya dahimu suhunya 36 derajat, bandingkan dengan suhu temanmu. Kemudian urutkan suhu badan dari yang paling besar. Jadi yang paling besar suhunya di sana adalah Vivi, kemudian kamu sendiri, kemudian Frini. Jadi urutannya 38 derajat, 36 derajat, kemudian 27 derajat. Sekarang kegiatan kita bermain peran. Coba Anda lihat buku siswa halaman 199. Di situ dijelaskan kegiatan pengalaman bersama keluarga. Sekarang siapa yang bisa menceritakan pengalaman kerjasama jam bersama keluarga? Ada enggak anak-anak ibu yang bisa menceritakan pengalaman kerjasamanya di rumah bersama keluarga? Ada enggak yang bisa? Misalnya gotong royong bersama keluarga di rumah. Baiklah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Ada nggak anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini? Coba Vivi.